Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Siapa nama al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala? Faiz Muhammad ibnu Ismail rahimahullahu ta'ala. Bab qaulil muhaddits haddatsana au akhbarana wa anba'ana. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan bab ucapan seorang muhaddits ketika menyampaikan hadis dengan sirah haddatsana atau akhbarana dan anba'ana. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan bab ini pada Sahih Bukhari dalam keadaan bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari haddatsana wa akhbarana, ini siyaqul ada, masuk dalam bab al-mustalah, namun dibawakan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bahwasannya pengambilan ilmu dengan sirah haddatsana atau akhbarana itu bermakna wahid, maknanya satu. Baik guru tersebut membacakan kepada thalib atau thalib membacakan hadis tersebut kepada guru, baik qira'atul syekh ala thalib atau qira'atul thalib ala syekh. Ini yang disebutkan oleh mereka para ulama yang mensyarah hadis ini. Kita baca hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Intinya ikhwan, dalam bab mustalah mau menggunakan lafaz haddatsana atau lafaz akhbarana atau lafaz anba'ana itu semua sama ya, tidak ada perbedaan. Mau dia menggunakan akhbarana, haddatsana, anba'ana, itu semua insyaallah ta'ala maknanya satu ya. Bukan di sini kita membahas berkaitan dengan sirah alfaz al-ada seperti ini tadi ya, karena ini masuk dalam bab mustalah. Wa qala lana al-Humaidi, ini juga sama semakna ya. Qala lana al-Humaidi, sehingga yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan qala lana al-Humaidi, maka riwayat yang dibawakan ini adalah muttasil ya. Riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dari Al-Humaidi. Al-Humaidi di sini Abdullah bin Zubair. Beliau penulis kitab Ushul Sunnah Al-Humaidi. Itu beliau ini tadi. Kalau untuk melihat kitab Ushul Sunnah Al-Humaidi,
Itu penulisnya adalah Al-Imam Al-Humaidi, guru dari Al-Imam Bukhari. Wa Imam Muslim juga meriwayatkan dari seingat ana dari wallahu alam, agak lupa ya. Al-Muhim, Al-Humaidi ini guru dari Imam Bukhari. Nah, jadi perbincangan di kalangan para ulama ketika Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan qala lana, seperti riwayat yang dibawakan oleh beliau ini tadi, qala lana Al-Humaidi, apakah muttasil? Disebutkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Mustakhraj bahwasanya sanadnya muttasil. Sebagian para ulama mengkritisi ibarah lafaz yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari ketika Imam Bukhari mengatakan qala lana ini tadi. Apakah ini munqati? Jawabannya muttasil. Al-Humaidi adalah guru dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Demikian juga ketika Imam Bukhari menyatakan qala lana Hisham ibnu Ammar, qala lana Hisham ibnu Ammar, sebagaimana yang dikritikkan oleh Ibn Hazm terhadap hadis la yakunanna min ummati man yastahillu al-harra wal harira wal khamra wal ma'azif, ada dalam Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala juga membawakan riwayat tersebut dengan qala lana Hisham ibnu Ammar, sama seperti qala lana Al-Humaidi. Fal khulasa, apa yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari tersebut muttasil ya. Itu digolongkan dalam bab arad atau munawalah. Sehingga ketika Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan qala lana, haddatsana, akhbarana, anba'ana, itu semua muttasil insyaallah taala. Wa qala lana Al-Humaidi rahimahullah taala, siapa namanya? Abdullah ibnu Zubair ya, Abdullah ibnu Zubair Al-Humaidi Al-Qurashi Al-Asadi, kana inda Ibnu Uyainah. Kata Al-Humaidi, dulu menurut Ibnu Uyainah. Siapa Ibnu Uyainah namanya? Sufyan Ibnu Uyainah Abu Muhammad Al-Kufi ya, Ibnu Uyainah itu Sufyan Ibnu Uyainah Abu Muhammad Al-Kufi. Qala haddatsana wa akhbarana wa anba'ana. Lihat, wa sami'tu wahidan. Semana ya ikhwan? Anba'ana, akhbarana, haddatsana, sami'tu, itu bermakna ittisal. Ya, maknanya satu. Baik murid meriwayatkan dari guru, murid membacakan ke guru seperti qiraah yang dilakukan oleh ashabu Malik kepada Imam Malik, atau guru yang membacakan alat thalib kepada thalib. Ini metode anak terhadap antum, itu namanya qiraatus syekh alat thalib. Guru membacakan buku terhadap thalib. Nah, sebagian thariqah seperti thariqahnya Imam Malik rahimahullah taala Ahlul Madinah, murid baca dari guru. Makanya di sebagian riwayat Imam Malik disebutkan apa? Qiraatan alaih. Nah, kata sebagian para ulama, kalau seandainya itu riwayat dari murid kepada guru, maka membawakan riwayatnya seperti ini. Amba'ana atau akhbarona Malik qiraatan alaih. Ini jauh lebih afdol. Ya, karena mereka berpendapat ada perbedaan antara guru yang menyampaikan hadis tersebut langsung kepada murid, antara murid yang membaca kepada guru. Wa qala Ibnu Mas'udin, berkata Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ahadul abadilah, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, telah menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati dengan
as-sadiq al-masduq. As-sadiq fi kalamihi wal masduq fi akhbarihi. Wa qala Syaqiq an Abdullah sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kalimatan. Syaqiq mengatakan dari Abdullah mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan suatu kalimat. Aku mendengar suatu kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Hudzaifah haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain. Itu semua dipakai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan para sahabat menggunakan lafaz haddatsana, sami'tu. Iya enggak? Wa qala Abul Aliyah an Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih. Wa qala Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi an rabbih. Wa qala Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi an rabbikum. Lihat, itu semua semakna, ya, semakna. Siapa nama Abul Aliyah? Rufai' ibnu Mihran. Abul Aliyah Ar-Riyahi, ya. Abul Aliyah Ar-Riyahi Rufai' ibnu Mihran. Maksud dari apa yang dibawakan dalam beberapa riwayat sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kalimatan, ya. Kemudian haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain. Maknanya para sahabi terkadang membawakan riwayat tersebut, terkadang dengan lafaz haddatsana, terkadang dengan lafaz sami'tu. Itu menunjukkan tidak ada perbedaan antara makna haddatsana, sami'tu, akhbarona, itu semua satu makna. Namun Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan riwayat dari Anas bin Malik yang menukilkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi an rabbih. Ya, dari Anas bin Malik yang beliau menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz an. Nah, di sini ada tanbih berkaitan dengan al-an'ana. Al-an'ana. Nah, di sini disebutkan ada isyarat, ya. Apabila ada an'ana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, maka an'ana tersebut dianggap, ya, muttasil, ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang thiqah. Beliau menukilkan dari Allah azza wajalla. Dan juga tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam berdusta, ya. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam berdusta. Kemudian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ketika sahabi menyebutkan riwayat seperti Abu Hurairah, beliau mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi an rabbikum. Sama ketika sahabat meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dihukumi muttasil. Namun yang perlu ditanbih, apabila anak-anak tersebut terjadi di kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, maka dilihat apabila perawi tersebut yang membawakan dengan siqah an bukan seorang mudallis, seorang yang siqah, tidak dikenal sebagai perawi yang mudallis, ya. Tahu mudallis, ya. Itu dalam bab mustalah, nggak dikenal sebagai perawi yang mudallis, maka riwayatnya ditawakufi, tawakuf hatta yujad, ya, sampai didapati ar-riwayah allati sarrahat bitahdits, ya. Misalkan seorang perawi Al-Walid ibnu Muslim, dia mengatakan an fulan, antum tawakufi, ya, tidak bisa diterima, tidak bisa ditolak, ditawakuf, ya. Karena bisa jadi di sini ada indikasi tadlisnya dia, karena dia disifati sebagai mudallis.
Adapun apabila itu sahabi meriwayatkan an dari Nabi SAW itu tidak masalah. Ya. Fal khulasa dari bab yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ini tadi, dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wa muraduhu min hadith ta'liq anna sahabi qala taratan haddathana wa taratan sami'tu fadalla ala annahum lam yufarriqu baina siyaq wa amma hadith Ibni Abbas wa Anas wa Abi Hurairah fi riwayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih faqad wasalaha fi kitab at-tauhid wa arada bi dzikriha huna at-tanbi al-anana wa anna hukmuha al-waslu inda thubutil lughi wa asyara ala ma dzakara Ibnu Rusyid ila anna riwayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam innama hiya an rabbih sawa'un sarraha sahabi bidzalika amla wa yadullu lahu haditsu Ibni Abbas al-mazkur fa innahu lam yaqul fihi fi ba'dil mawadhi an rabbih walakinnahu ikhtisarun fayahtaju ila taqdir qultu wa yustafadu min al-hukmi bi sihhati ma kana dzalika sabiluhu sihhatal ma kana dzalika sabilahu sihhatul ihtijaj bi marasil sahabah li'anna al-wasita bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainar rabbi fi ma lam yukallimhu bihi mithlu lailatul isra Jibril wa huwa maqbulun qat'an wal wasita bainas sahabi wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam maqbulun ittifaqan wa huwa sahabi akhar wa hadha fi ahaditsil ahkam duna ghairiha fa inna ba'd as-sahaba rubbama hamala ala ba'd at-tabi'in mithlu Ka'ab al-ahbar. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, yang dimaksudkan dari pembawaan tentang komentar-komentar ini tadi, ya, dari taklik yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bahwasanya sahabat terkadang dalam meriwayatkan hadis, terkadang dengan lafaz haddatsana, terkadang dengan lafaz sami'tu. Ini semua menunjukkan bahwasanya mereka sahabat tidak membedakan antara haddatsana antara sami'tu. Semuanya sama. Ya, sama. Adapun hadis Ibnu Abbas, hadis Anas, hadis Abu Hurairah yang menyebutkan periwayatan Nabi SAW dari Allah Azza wa Jalla, itu telah disambung sendiri oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Tauhid. Dan Imam Al-Bukhari menginginkan menyebutkan riwayat an rabbihi tadi dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Abbas, dari Anas bin Malik. Itu semua tujuan Imam Bukhari adalah at-tanbi 'alal an'ana, untuk memberikan peringatan, kewaspadaan terhadap an'ana. Bagaimana an'ana itu? Hukum an'ana adalah hukumnya mauzun ketika perawi tersebut thubutul luqi, betul-betul didapati perawi tersebut thubutul luqi. Ya ikhwan, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala punya syarat. Syarat hadis tersebut bisa dikatakan sahih antara perawi, murid dan gurunya. Al-Imam Al-Bukhari menetapkan dua syarat. Apa syaratnya? Thubutul liqa walau marrah, ya, atau thubutus sama ma'al luqi, ya, thubutus sama ma'al luqi walau marrah, betul-betul dia mendengar, ya, kemudian berjumpa walau marrah, ya, sudah dianggap, ya. Berbeda dengan syarat Muslim. Imam Muslim memberikan syarat dua juga, tapi beliau menyebutkan gini, thubutus sama ma'a imkanil luqi, adanya sama, memang si fulan dari si fulan itu, ya, ada mendengar, tapi ma'a imkanil luqi, ada memungkinkan berjumpa, ya. Jadi dalam kaidah Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, makanya ikhwan di kalangan para ulama salaf, ya, mereka si fulan punya banyak guru, itu bukan berartinya dia dengan guru yang banyak tadi, mulazamanya banyak dengan guru tadi. Misalkan fulan memiliki guru 100, 1000, nah itu karena semata-mata mujarrad al-luqi, sudah dianggap fulan itu berguru dengan fulan. Difahami? Kalau di zaman sekarang sih
Kalau kita mau ngaku-ngaku seperti itu ya, mungkin anak terlalu banyak sih, ya enggak? Mau disebutkan di Darul Hadis Yaman itu, kayaknya kalau cuma sekedar bertemu, dengar ceramahnya, ya terlalu banyak. Mungkin rata-rata seluruh murid Syekh Mukbil itu, seluruh masyayikh yang di Yaman itu, misalkan mau dihitung ya, kalau mau bangga-banggaan, sebagian orang kadang gitu, ya belajar sama Syekh Fulan, murid Fulan. Kalau mau dihitung, kita dihitung di view saja yang terkenal. Syekh Abdurrahman Al-Adani, Syekh Abdullah Ibnu Mari Al-Adani, Syekh Muhammad Al-Imam, Syekh Abdullah bin Uthman Al-Zamari, Syekh Abdul Aziz Burai, ya, Muhammad As-Saumali, agak lupa pernah jumpa apa enggak ya, Syekh Al-Usobi, ya, itu yang lama-lama dulu ya, yang lama-lama. Terus kita ambil yang di bawahnya, Syekh yang lama juga, Syekh Utsman Salimi, Ahmad Sabit Al-Usobi, Nu'man Al-Watar. Semua ke bawah-bawahnya yang markis-markis sekarang, ya terlalu banyak. Yang rata-rata yang sekarang ini yang mengampu markis itu ya sempat ketemu semua, ya. Yang di Saudi Arabia itu kan terlalu banyak. Kalau cuma sekedar semata-mata ketemu, lihat, dengar ceramahnya, duduk paling belakang. Kalau ini Fulan, gurunya Syekh Fulan, Alan, ya. Bukan hakikat itu antum mengaku murid si Fulan, guru si Fulan, ya. Hakikatnya antum itu punya istifadah apa enggak, ya. Jadi kadang-kadang sebagian iklan, Fulan, Ustadz Fulan, peliernya itu ya, Ustadz Fulan, murid ulama Saudi Arabia. Ya kawan, apa ya, kalau anak pribadi, kalau seandainya tidak ada kitab yang diselesaikan, tidak mulazamah, tidak duduk, tidak anu tuh rasanya gimana ya mau nyebutin Fulan kalau cuma sekedar berjumpa, ya enggak? Ya mau diiklankan gitu loh. Cuma kalau kita ketemu beliau Syekhuna Fulan, terlalu banyak. Hatta Syekh Muhammad Umar Bazmul itu, sebelum antum mengenal Syekh Muhammad Umar Bazmul itu, anak sudah duduk dengan Syekh Muhammad Umar Bazmul sebelum anak ke Yaman, sebelum dia jadi mufti, ya. Syekh Yahya Ibnu Ali Al-Haddadi, Usama bin Saud Al-Amri, Fuad Al-Amri, Badar Ibnu Muhammad Badar Al-Nazi. Mungkin orang belum pernah mengenalnya zaman dulu, karena sudah pernah ikut daurahnya Syekh Muhammad Umar Bazmul, ya. Terlalu banyak, ya. Jadi kalau cuma sekedar Fulan, misalkan ya mau ditulis ulama-ulama yang pernah dijumpai, itu terlalu banyak, ya. Cuman hakikat kita tuh untuk apa? Cuma sekedar ketemu sekali, ikut daurah sekali. Dulu Syekh Muhammad Umar Bazmul itu anak ikut daurah Muqaddimah Ushul Tafsir Ibnu Taimiyah. Itu sebelum anak berangkat ke Yaman. Beliau pernah datang ke Jogja 2 tahun berturut-turut, ya. Dulu para ustaz-ustaz alumni Damaj ngundang beliau, ya. Syekh saudara beliau juga Syekh Ahmad Bazmul pernah ziarah ke Yaman. Jadi kalau cuma sekedar ketemu Fulan, Alan, Syekh Fulan, Syekh Alan, ya terlalu banyak, ya. Tapi memang anak punya prinsip gini, kalau anak mengetahui ada syekh atau ada buku yang anak miliki, anak berupaya untuk berjumpa dengan orangnya, seperti itu. Sebenarnya syekh yang Abu Sulaiman ini, anak lihat beliau ini cuma sekali, ketika beliau ini tinggal di Saudi, orang Yaman tapi tinggal di Saudi, tinggal di Jeddah. Muridnya Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Beliau, anak beli buku ini di Yaman, anak nggak kenal siapa sih orang ini. Anak cari orangnya, anak hubungi, ya. Jadi memang sengaja ketika anak di Mekah itu cari nyari majelisnya para ulama, datangi ke rumah. Ada beberapa yang anak hubungi via WA, nggak klop waktunya, nggak bisa. Jadi memang seperti itu. Ilmu itu harus didatangi, yang memang harus berkorban, berjuang, ya ikhwan. Ilmu itu mahal sebenarnya, ya. Antum kalau ditanya berapa ustadz,
Orang tanya, kok ke Yaman segala macam berapa? Nggak usah ditanya kalau masalah biaya. Ya, kita kalau belajar cari ilmu masalah pikiran biaya itu udah antum nggak pinter-pinter. Kalau selamanya antum belajar, antum masih mikir berapa biaya. Itu saja. Beda. Ya. Anak ngajarkan buku, tahu anak penulisnya. Makanya setiap buku yang anak ajarkan, anak tahu penulisnya. Yang ini tahu kita, alhamdulillah. Anak datang kemarin beliau khutbah Jumat di Masjid Nabawi, tahu kita. Selagi anak bisa yang ini, penulis buku ini, kalau bukan karena beliau tinggal di Damaj dan susah untuk berjumpa dengan beliau, mungkin anak ke sana. Anak hubungi, nggak bisa katanya. Jangankan antum orang asing, orang asli Yaman, kalau bukan penduduk asli Damaj, nggak boleh masuk ke wilayah kami. Nanti antum ditangkap Syiah. Ya kan? Anak penasaran dengan Syekh Adil Al-Wadi'i. Apa fungsinya? Anak ingin dapat apa? Bisa meriwayatkan itu apa ya? Ngajar itu kita tahu gurunya, penulisnya siapa? Enggak tahu? Ya enggak. Yang ini, nih, Abu Malik Ar-Royashi nih. Ya. Anak belum pernah ketemu orangnya. Anak dapat khabar orangnya lagi ada di Mekah, di Masjidil Haram. Setahun yang lalu anak dapat khabar beliau lagi di Masjidil Haram. Anak chatting, Syekh, antum di Mekah? Iya, di Masjidil Haram. Di mana posisi antum di Masjidil Haram? Ditunjukin sama beliau. Anak nggak tahu wajah beliau. Anak datangi, kok asal samar? Dia yang lihat anak lihat dia. Anak tegur, anta Syekh Abu Malik? Nah, sudah ketemu. Kata Imam Bukhari, subutus sama ma'aluki. Sudah jadi guru kan? Kalau anak mau bilang qala syekhuna, terlalu banyak nanti antum dengar kajian anak tuh syekhuna ya. Kalau mau ditulis guru Ustadz Abdul Hajat Abdurrahman fulan. Difahami? Nah, seperti itu. Jadi anak punya prinsip, selagi anak tahu orangnya dan bisa anak jumpa, anak akan jumpa. Yang belum jumpa tuh sampai sekarang ini Abu Hammam Al-Baydhani. Ini tinggalnya di Mekah, tapi belum tahu di mana posisinya, anak tidak punya kontaknya. Kalau tahu udah datang pula, ya. Duduk dengan orang yang berilmu itu, la yashqa bihim jalisuhum. Tidak akan rugi duduk dengan orang yang berilmu. Mengunjungi majelis para ulama itu tidak akan rugi. Kadang dapat dunia. Itu kalau kita kunjung ke majelis para ulama, subhanallah ya ikhwan. Antum akan dijamu, keluar makanan-makanan yang mungkin tidak dianu. Dan banyak faedah-faedah yang antum akan ketemu dengan para ulama, duduk bagaimana adab mereka, akhlak mereka. Ya, kita ini sebagai seorang dai itu ya sangat butuh duduk bermajelis dengan para ulama, mendengarkan faedah majelis dengan mereka. Ya, makanya ini juga himbauan, ajakan kepada teman-teman yang berdakwah, yang sudah pulang dari negeri Yaman, punya kesibukan dakwah, jangan i'tizal, menjauh dari para ulama. Tetap upayakan ada ittisal, tawasul ma'al masyayikh, ma'al ulama, ziarah dengan mereka. Itu da'abus salaf, kebiasaan para ulama salaf di zaman dahulu. Lihat ketika terjadi fitnah di Basrah, muncul seseorang yang membawa pemikiran menolak takdir, yaitu Ma'bad Al-Juhani. Datang dua orang tabi'in, yaitu Yahya Humaid bin Abdurrahman dan Yahya ibnu Ya'mur. Mereka umrah atau haji, mereka bertekad ingin menjumpai sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar. Ketemulah Abdullah bin Umar di Masjidil Haram. Kemudian mereka pun bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang maqulatul qadar, ucapan penolak takdir yang ada di wilayah Basrah. Ini faedah,
Ya, ketika kita mengunjungi para ulama, ziarah dengan para ulama, masya Allah ya ikhwan, la yashqa bihim jalisuhum. Ya, itu kalau umroh atau rihlah luar biasa. Ya, itu 14 hari anak pribadi, 14 selama 1 bulan itu luar biasa. Datang ke Saudi, anak upayakan majelis dengan para ulama, duduk dengan para ulama, ziarah ke pintu-pintu mereka. Terus anak rehla ke negeri Yaman, masuk ke negeri Yaman, bertemu dengan masyayikh, duduk, luar biasa, nasihat, anjuran, motivasi, betul-betul menambah iman. Antum duduk di depan asatidzah, ya toh? Kadang antum merasa tersemangati kan? Apalagi duduk depan para ulama. Subhanallah ya ikhwan, keluar faedah-faedah yang belum pernah kita dengar. Ini yang sangat disayangkan juga. Dulu ketika Habib Rizik ada di Mekah, orang-orang fansnya Habib Rizik itu, ya, fansnya Habib Rizik itu setiap kali umroh ada agenda untuk kunjung ke Habib Rizik, gitu, nah, kunjung ke Habib Rizik. Udah pokoknya muridnya dia, fannya, muhibbinnya Habib Rizik ini tadi ke Habib Rizik. Ini nida melalui rekaman ini tadi, baik yang live ataupun yang rekaman biasa. Himbauan dan hajakan kepada teman-teman, baik yang alumni mutakharrijun minal jamiah islamiyah atau mutakharrijun min duaril hadits al yamaniyah, sempatkanlah waktunya antum ketika antum umroh untuk duduk dengan majelisnya para ulama. Jangan cuma sekedar sibuk ngurusi jamaah umroh, sibuk ngurusi real, sibuk kunjung ke sana, nongkrong di warung sana, warung sini. Kita semua para asatidzah, yang antum-antum semua punya kesibukan dakwah, kita semua sangat butuh dengan bimbingan para ulama. Tapi yang sangat disayangkan enggak seperti itu. Banyak para ulama, majelisnya para ulama, bainal maghrib wal isya, baik di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, itu banyak sekali majelis-majelis para masyayikh. Tetapi terkadang sebagian duat, sebagian tulabul ilm tidak memanfaatkan majelis tersebut, tidak duduk di majelis, tidak upaya untuk menziarahi para ulama. Subhanallah ya ikhwan, terkadang kita itu butuh dikuatkan. Nabiullah Musa alaihissalam, seorang nabi termasuk ulul azmi, beliau minta dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siapa? Dengan Harun. Menunjukkan bahwasanya dakwah ini tadi butuh ada yang menguatkan, butuh adanya nasihat, butuhnya adanya bimbingan. Sekelas masyayikh, guru-guru kita saja, ya, perkara yang sudah ma'ruf min syekhina Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dulu syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, setiap kali beliau umroh berupaya beliau untuk mendatangi majelisnya para masyayikh. Dulu di awal-awal zaman Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, Syekh Abdullah Ibnu Mar'i hafizahullah ta'ala, kakaknya Syekh Abdurrahman bercerita, dulu pertama kali kami haji di tahun 90-an, haji, awal kali haji, kami berupaya untuk mendatangi majelisnya Syekh Abdul Aziz bin Baz dengan membawa surat dari Syekh Muqbil untuk bertanya tentang beberapa pertanyaan. Lihat adabnya masyayikh. Jadi wajar mereka membawa ilmu. Mereka adalah orang-orang yang dulunya rajin mendatangi para ulama, mengetok pintu-pintu para ulama. Dalam rekaman yang tersebar, dan ada sama anak rekamannya tadi, Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, beliau bercerita pernah beliau umroh, beliau mendatangi Syekh Rabi Al-Madkhali, beliau mendatangi Syekh Ubaid Al-Jabiri, beliau mendatangi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, banyak masyayikh. Pernah suatu hari beliau umroh, orang-orang dari tulab-tulab beliau yang ada di Saudi Arabia, Syekh, nahnu nurid minkum kalimah nasaih, kami ingin nasihat dari antum, kita buat majelis. Kata Syekh, lah ya ikhwan, gimana kalau kita manfaatkan waktu ini untuk menziarahi para ulama, mengunjungi para ulama. Beliau sempatkan untuk mengunjungi para ulama. Bahkan sebagian asatidzah yang ada di Indonesia ini cerita, ya, pernah ingin mengunjungi Syekh Rabi Al-Madkhali.
Ya, mengunjungi Syekh Rabi Al-Madkhali. Waktu itu rumah beliau masih di Mekah. Ketika datang ke tempat Syekh Rabi, tiba-tiba di tempat Syekh Rabi tersebut ada Syekh Abdurrahman dan Syekh Muhammad Al-Khulshi. Ada Zakaria Al-Adani dan yang lainnya. Sudah ada di pintunya Syekh Rabi, ingin menjumpai Syekh Rabi. Dan itu anak saksikan sendiri ya ikhwan. Ketika anak berkunjung dengan Syekh Muhammad Bamusa. Syekh Muhammad Bamusa yang pengampu Darul Hadis di Hudaidah, karena posisi beliau sekarang di Saudi, mukim di Saudi. Subhanallah, Rabu malam Kamis ketika awal anak datang, antum saksi dokter Fikih. Subhanallah, para masyayikh itu datang, ingin berjumpa dengan para ulama, ingin bermajelis dengan para ulama. Berangkat anak safar ke Yaman 14 hari, pulang anak dari Yaman 14 hari, pulang anak hubungi Syekh, anak sekarang sudah di Mekah. Kata beliau, ya Abul Hajjat tafaddal inda ta'ti ilaina tusallil maghrib fil funduk, kami ada majlis. Subhanallah ya ikhwan, anak datang ke situ, ada syekh dari Kuwait, dari bukan Kuwait, dari Imarat Abu Dhabi, ada dari Kenya, ya, ada yang dari Yaman, ada yang dari Mekah, ngumpul ziarah untuk mengunjungi. Pernah anak ziarah ke tempat Syekh Muhammad Bamusa itu tadi, anak bertemu dengan Syekh Abdul Hakim dari Dammam, Saudi Arabia. Anak berjumpa dengan orang-orang Maroko, Maghrib. Luar biasa. Lihat orang-orang luar menyempatkan waktu untuk mengunjungi para ulama, mendengarkan nasihat, istifadah dari majelis para ulama. Tidak rugi mengunjungi para ulama. Allah ya, anak katakan kepada antum ya tullabul ilmi ikhwan, anak pribadi kalau ke Mekah mengunjungi Syekh Muhammad Bamusa itu betul-betul tidak rugi. Dunia akhirat anda dapatkan. Serius, dunia akhirat. Kenapa dunia? Di antara dunia selalu diundang makan sama syekh. Ya? Nah, diundang makan sama syekh. Bahkan kalau anak ke Mekah dan ada tulap-tulap yang dari Yaman itu, anak selalu ngajak mereka. Kayak kita ke Syekh Muhammad Bamusa. Itu pasti. Kalau datang maghrib, ba'dal isya, makan malam bersama syekh. Dapat apa lagi akhiratnya? Dapat ilmu. Kadang bukan lagi dapat ilmu, dapat sangu kitab. Ya, dapat sangu kitab. Ini kitab katanya untuk para penuntut ilmu, untuk bagi-bagi untuk para duat. Luar biasa. Jadi tidak ada rugi duduk bermajelis dengan para ulama. Kita baca hadis yang berikutnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Qutaibah Ibnu Sa'id Abu Raja. Qala haddatsana Ismail Ibnu Ja'far an Abdullah ibni Dinar an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu an Ibni Umar radhiyallahu an Ibni Umar, yaitu Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim fahaddithuni ma hiya fawaqa'an nas fi syajaril bawadi qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah fastahyaitu thumma qalu haddithna ma hiya ya Rasulullah qala hiya an-nakhlah. Dari Abdullah bin Umar, dia menceritakan, ini kejadiannya Abdullah bin Umar bersama Umar bin Khattab, ya, bersama Umar bin Khattab dan juga para sahabat yang lain. Jadi pernah suatu hari Abdullah bin Umar, ada Umar bin Khattab dan juga ada sahabat-sahabat yang lain duduk-duduk bersama Nabi SAW. Tiba-tiba pada waktu itu Nabi SAW dikasih jummar. Tahu tuh jummar? Umbut. Tahu tuh umbut? Tahu enggak? Enggak tahu umbut? Antum deh. Antum tahu kelapa? Itu ada yang paling atas itu. Itu kalau dipangkas ada yang dalamnya. Itu manis. Apa bahasa aja? Di tempat antum apa namanya? Umbut.
Umbut. Hah? Lumbut. Ya, antum tempat antum apa di Minang? Nggak tahu. Antum apa Ustaz Ramadan? Daging kelapa, daging kelapa. Bukan daging kelapanya. Batang pucuk kelapa, antum tahu pucuk kelapa? Daun itu, kalau antum pangkas daunnya, itu kan ada batang yang pucuk ujungnya itu. Hah? Antum apa? Antum tahu? Umbut juga. Antum Medan apa? Apa tempat antum Medan? Batang kelapa muda. Bahasa Arabnya jumar. Nah, Nabi SAW pernah dikasih jumar ini tadi. Nah, ketika Nabi SAW dikasih jumar, akhirnya beliau cerita. Kata beliau, sesungguhnya ada suatu pohon, ya, yang pohon tersebut daunnya tidak jatuh. Pohon ini mirip seperti seorang muslim. Kira-kira pohon apa itu? Orang-orang mikir, oh, jangan-jangan pohon di sini, jangan-jangan pohon di sini, jangan-jangan pohon ini. Mungkin mikir, jangan-jangan itu pohon kelapa, jangan-jangan pohon pinang, jangan-jangan pohon ini, jangan-jangan pohon ini. Kata Abdullah bin Umar, dia dalam pikiranku, dalam diriku, aku terpikir itu kayaknya pohon kurma. Namun Abdullah bin Umar malu untuk menjawab. Kenapa? Karena beliau merasa masih muda. Waktu itu umur beliau baru sekitar 10 tahun. Ya, di kalangan mereka tersebut. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar mengatakan, "Ra'aitu Abu Bakar wa Umar la yatakallaman fakarihtu an atakallam." Kata Abdullah bin Umar, aku melihat Umar, melihat Abu Bakar, keduanya tidak jawab. Aku tidak suka juga jawab, masa dahului bapakku. Tapi kepikiran Abdullah bin Umar, ini kayaknya pohon kurma ini. Difahami? Nah, tapi beliau tidak mau jawab karena beliau apa? Malu gitu loh. Akhirnya dijawab oleh Nabi SAW, itu adalah pohon kurma. Kata Abdullah bin Umar ngomong sama bapaknya, Pak, sebenarnya yang disampaikan sama Rasul tadi sudah ada di benakku. Nah, kata Umar bin Khattab, li antakuna qultaha ahabbu ilayya min ayyakuna li kada wa kada. Wa fi riwayatin humur na'am. Kata Umar bin Khattab, wahai anakku Abdullah, kalau seandainya engkau tadi jawab dengan jawaban seperti itu jauh lebih aku cintai dibandingkan unta merah. Ya. Ini motivasi untuk kepada anak. Ya. Banyak faedah dalam hadis ini ya ikhwan yang bisa diambil. Dalam hadis ini ya ikhwan, faedah, kenapa Nabi SAW menyerupakan pohon kurma itu ibarat seorang mukmin, ya, atau seorang mukmin itu ibarat pohon kurma. Kenapa tidak diumpamakan seperti pohon duren? Kenapa Nabi SAW mengumpamakan mukmin itu ibarat pohon kurma? Kenapa tidak diumpamakan pohon duren? Ya, pohon kurma ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, keberkahan an-nakhlah, keberkahan pohon kurma itu ada pada seluruh batangnya dan terus berlangsung pada seluruh kondisi. Ketika muncul kurma itu, dari awal muncul sampai kurma itu kering di batang, itu bisa bermanfaat semua. Jadi kurma itu tidak ada yang tidak ada manfaat. Buah kurma itu tidak ada yang tidak manfaat. Baru muncul kecil-kecil hijau-hijau, dijual kalau untuk mau tahunya itu. Katanya orang-orang itu obat kesuburan. Ya, dijual, laris. Udah agak mateng, belum mateng tapi agak mengkal-mengkal, itu juga enak sekali. Ya, rutop kata istilahnya orang. Masih muda kali namanya kharif,
agak mateng-mateng, orang nyebutnya rutop. Kalau udah mateng sekali enak manis, kering pun masih enak, cuma alot saja. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hatta nawa, bahkan bijinya bisa jadi makanan hewan, ditumbuk gitu loh, bisa dimakan untuk hewan ya. Daunnya bisa menjadi dianyam, jadi tali, jadi tikar, bahkan pelepahnya bisa jadi atap ya. Masjid Nabawi itu di zaman Nabi SAW apa? Atapnya pelepah kurma, tiangnya batang kurma. Jadi seluruhnya bisa dimanfaatkan. Demikian juga kata para ulama, mukmin seluruhnya bermanfaat. Hidup dia bermanfaat, mati pun dia akan bermanfaat. Ketika dia mati, mukmin tersebut memberikan manfaat untuk orang lain. Dari sisi apa? Ilmu yang mungkin pernah diajarkan, sedekah yang pernah dia perbuat di muka bumi, dimanfaatkan oleh orang lain. Ya enggak? Ingat, bukan maksudnya memanfaatkan orang yang sudah mati dimintai doa, enggak boleh. Jelas? Lihat, Al-Imam Al-Bukhari sudah wafat belum? Sudah wafat. Kemanfaatannya kita rasakan? Kita rasakan. Demikianlah mukmin. Apa ilmu yang ada pada beliau, buku yang beliau tinggalkan. Dikatakan juga oleh para ulama, kenapa iman mukmin diserupakan dengan pohon kurma? Karena iman tersebut kokoh, sama seperti pohon kurma. Jarang ada pohon kurma itu tumbang. Iman itu akan tegar, akan kokoh di hati seorang mukmin. Demikian juga terangkatnya amalan-amalan hamba ya, ke atas, itu buah dari perbuatan hamba, dibawa dia naik ke atas langit ya. Demikian juga buah-buah kurma tadi menjulang tinggi, ada di atas. Kemudian juga segala sesuatu yang diupayakan oleh seorang mukmin tersebut dari berkah keimanan dan pahala pada setiap waktu, setiap masa, sama seperti hasil dari buah kurma tersebut. Ya ikhwan, hasil buah kurma tersebut bukan dimanfaatkan cuma pada musim panen saja, tapi sepanjang tahun loh. Ya enggak? Manfaat dari iman dan amal soleh tadi berlanjut enggak? Sepanjang masa berlanjut kan? Enggak terputus kan? Manfaat iman bisa antum merasakan setelah antum wafat, tidak? Manfaat amal soleh dari keimanan tadi bisa antum merasakan setelah wafat apa tidak? Bisa tetap antum merasakan. Demikian juga buah kurma. Sudah selesai panen ini kurma, buahnya tadi sepanjang masa akan tetap ada. Antum lihat kurma itu. Ini musim dingin loh. Musim dingin tetap ada jualan kurma di Saudi itu. Ini kalau musim duren. Nanti kalau enggak ada musim duren, antum musim kemarau ada nggak jualan duren? Jarang, walaupun ada. Ya apa tidak? Sangat jarang. Tapi ini kurma tetap ada di musim dingin. Kurma itu hanya ada di musim panas. Ini musim dingin di Saudi. Kemarin hujan di Mekah. Tapi ada jualan kurma. Enggak sulit untuk mencari buah kurma. Cari buah durian di musim panas. Mana ada buah durian di musim panas? Kering kerontang. Ya apa tidak? Nah itu perbedaannya tadi. Pohon kurma, pohon yang paling banyak manfaatnya. Demikian juga seorang mukmin. Mukmin tersebut adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk dia pribadi dan juga untuk orang lain. Adapun faedah dalam hadis ini yang berkaitan dengan ilmu sangat banyak sekali. Di antaranya istihbab ilqa'is su'al ala tullab. Disunnahkan memberi pertanyaan kepada para murid. Itu sunnah. Di antara thariqah dari thariqah ta'lim wa tadris adalah as-su'al wal jawab, dan itu dipraktikkan oleh para ulama. Dan juga ini metode manhajun nabawi, metode Nabi dalam mengajar. Nanya kepada para sahabat, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Ya enggak? Seperti ini tadi.
Rasul mengatakan ada pohon yang mirip dengan permisalan seorang mukmin. Tahu enggak kalian pohon apa itu? Enggak ada yang tahu, enggak ada yang bisa jawab. Ya, Abdullah bin Umar tahu tapi enggak mau jawab. Beliau pun ngasih jawabannya. Nah, itu dipraktikkan para ulama, membuat kitab dalam bentuk jawab pertanyaan dan jawaban, pertanyaan dan jawaban. Seperti Syekh Hafidh Al-Hakami atau Syekh Hafidh Hakami. Beliau ini termasuk ulama yang meninggal dunia dalam keadaan masih muda, sekitar umur 35 tahun. Syekh Hafidh Hakami, penulis kitab Ma'arijul Qabul. Ulama di wilayah Jazan kalau tidak salah, selatannya Saudi Arabia. Ini juga cita-cita ana ingin bisa berkunjung ke para ulama yang ada di wilayah Jazan. Ya, ulama yang ada di wilayah Jazan Saudi Arabia itu luar biasa. Itu tulab-tulabnya Syekh Zaid Al-Madkhali, tulab-tulabnya Syekh Hafidh Al-Hakami, tulab-tulabnya Syekh Al-Qur'awi, tulab-tulabnya Syekh Ahmad An-Najmi. Itu masyayikh yang di sana tuh kalau dalam bab manhajiyah dah. Sempat alhamdulillah kemarin ketika di Madinah ana berjumpa dengan Syekh Muhammad Ibnu Zaid Al-Madkhali. Beliau itu kalau buka daurah luar biasa. Pembahasannya itu beda-beda. Kemarin sempat ada di Jakarta. Ketika ana berangkat umroh di bulan Oktober kalau nggak salah. Beliau ada daurah Syekh Muhammad Zaid Al-Madkhali di Jakarta, diundang atasnya. Itu wilayah Jazan yang juga punya cita-cita. Jazan itu lebih mendekat ke wilayah Yaman. Ya. Itu luar biasa, itu ulama-ulama yang ada di sana itu ulama-ulama yang murid-muridnya Syekh Zaid Al-Madkhali, murid-muridnya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Ya. Apa nama kitabnya? Syekh Hafidh Al-Hakami tadi, A'lamus Sunnah Al-Mansyurah. Nah, beliau ini ulama yang luar biasa ya, ikhwan. Masih muda, tapi qadar ulama syafa'al, umur beliau tidak panjang. Tapi keberkahan ilmu beliau luar biasa. Ya, tersebar, diajarkan buku-buku beliau di pondok pesantren, diajarkan di majelis-majelis para ulama. Syekh Hafidh Al-Hakami. Ini wajib ya, menurut ana antum para tulabul ilm, antum wajib mengenal para ulama. Ya, wajib. Bahkan antum lebih wajib mengenal nama-nama para ulama dibandingkan antum mengenal nama-nama asatidzah yang ada di Indonesia ini. Ya. Ana katakan antum lebih wajib mengenal nama-nama para ulama dibandingkan mengenal nama asatidzah yang ada di Indonesia ini tadi. Kadang orang terbalik. Asatidzah itu tahu semua. Dari ujung ke ujung dia tahu semua. Namun para ulama tidak tahu. Ya. Berarti antum belum digolongkan tulabul ilm. Makanya dulu ada kisah anak pernah kebaca, seseorang talib dari min tulabil Jamiah Islamiyah. Dia bilang ke sama seorang syekh, "Ya syekh," katanya, "kata guru kami, kata dosen kami, ada firqah yang lebih berbahaya dibandingkan Jahmiyah, yaitu firqatul Jahmiyah." Ini talib dari tulab Jamiah Islamiyah. Kata syekh tersebut, antum tahu siapa pendirinya firqah Al-Jamiah ini tadi? Muhammad Aman Al-Jami. Antum pernah baca bukunya? Belum. Antum pernah dengar kaset-kasetnya? Belum. Ditanya, enggak tahu dia. Dia cuma tahu omongan saja. Terus kata syekh tersebut, antum tahu enggak? Muhammad Aman Al-Jami pernah menjabat Rais Qismul Aqidah di sini di Jamiah Islamiyah. Lihat, seorang talib enggak kenal ulama. Bahkan ya. Makanya anak sampaikan ke kawan-kawan yang ada belajar di Yaman, antum harus tahu seluruh masyayikh yang ada di Yaman. Antum harus tahu seluruh murid-murid Syekh Mukbil. Antum harus tahu. Walaupun antum belajar cuma di Fius, tapi antum harus tahu di sana ada markis, pengampunya si fulan, pengampunya si fulan, pengampunya si Alan. Itu menurut anak wajib.
Ini syai' bi syai' yuzkar. Talib min tulabil jami'ah islamiyah. Tanya sama anak via WA, Ustadz, jadi anak buat status syekh yang ada ngajar di Jami'ah Islamiyah, seorang profesor doktor di Jami'ah Islamiyah. Ada pelajarannya ma'ruf di masjid-masjid di Saudi. Dia bilang, Ustadz, siapa syekh ini? Siapa syekh ini tadi? Antum gak tahu kan? Gak tahu Ustaz. Ini dia masih kuliah di Jami'ah Islamiyah. Ana bilang, ini kan dosen di kampus UIM, Fakultas Hadis. Coba antum cari sendiri. Dicari-cari sama dia, iya betul. Tapi memang dia bukan Fakultas Hadis. Antum harus kenal ulama itu kan, nggak mesti antum jadi muridnya ulama di majelis itu kan? Ya toh? Nah, antum harus kenal muridnya Syekh Mukbil yang punya markis di utara, di selatan, di Ma'rib, di Hadramaut, di Tarim atau di mana-mana markisnya beliau. Walaupun antum belajar di Fiush. Ya. Sampai kemarin ketika ke Fiush, anak ketemu salah seorang talib. Dia bilang, Ustaz, anak si fulan dari pondok ini, katanya disebutkan, yang kemarin antum datang ketika ada syekh, disebutkan syekh fulan, ada syekh dari Yaman datang ke pondok itu, anak datang ke Lembang ini. Yang Syawal kemarin kan anak ada ke Lampung kan, yang rencana mau ulang ke sini syekhnya kan. Emang antum pernah belajar dengan syekh tersebut? Belum, kata anak. Pertama kali anak ketemu di Lampung. Anak bilang gini, ya akhi, kata anak, prinsip anak belajarnya di Yaman. Prinsip anak, seluruh ulama Yaman ini anak harus tahu. Ya, anak harus tahu. Ya. Jadi kita itu beda. Kalau antum ada orang, Ustadz Wandi, belajar di Yaman berapa tahun? 10 tahun. Ustadz kenal, anak punya buku, kenal nggak ini Ustaz? Nggak kenal anak, nggak tahu kan. Padahal di Yaman. Jangan sampai syekhnya antum ini tadi ngajar di pondok antum. Antum nggak tahu, ya nggak? Kenal, antum kuliah di Jami'ah Islamiyah. Ustaz Wandi, ini dokter Wandi, ya nggak? Alumni Jami'ah Islamiyah. Ustaz, anak punya buku ini nak. Kenal Ustaz? Enggak tahu anak. Nah, mungkin antum banyak di warung, bukan banyak di majelis ilmu. Ya pada? Di situ penting. Anak katakan penting. Enggak rugi kan? Toh mengenal ulama. Orang aja berbondong-bondong ketika ditanya, siapa pencipta lagu ini? Fulan. Ya pada? Siapa pemain terhebat Spanyol? Fulan, pemain bola kaki. Ditanya, siapa penulis Minhajus Sunnah, kitab Minhajus Sunnah, siapa penulisnya? Hah? Kan? Baru sebutkan contoh. Siapa penulis kitab Minhajus Sunnah? Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Ibnu Taimiyah. Itu contoh ya ikhwan. Ya zaman sekarang ini penting sekali. Anak sekarang sering memotivasi para thalabul ilm, para santri dan yang lainnya. Ya ikhwan, tolong betul-betul antum kenal yang ulamanya antum. Ya. Ilmu itu ya ikhwan enggak cuma sekedar gelar. Makanya Syekh Mukbil ada faedah dari Syekh Abu Sulaiman Al-Baihani yang ini tadi ya, penulis buku ini. Nah, ketika kami kunjungan ke rumah beliau, Masya Allah, disambut beliau orangnya luar biasa. Ya. Kata beliau, dulu Syekh Mukbil bilang, ketika Syekh Mukbil ditanya tentang hadis syahadatuz zur, ya enggak? Tahu untuk syahadatuz zur? Saksian dusta. Artinya itu kan persaksian dusta. Syahadatuz zur.
contoh syahadat zur. Kata Syekh Mubil, ini orang-orang yang keluar di Jamiah Islamiyah yang tidak punya ilmu, yang cuma bawa ijazah. Itu adalah syahadat zur. Syahadat itu artinya ijazah kan? Ya enggak? Karena orang gelarnya S2, S3, tapi ilmunya nggak ada. Ya enggak? Itu namanya persaksian dusta. Dia bilang saya LC, saya magister, saya doktoro, tapi nggak ada ilmunya. Ya enggak? Saya sarjana, ini dan itu, tapi nggak ada ilmunya. Itu namanya syahadatuz zur, kata Syekh Muqbil. Persaksian dusta. Apa? Syahadanya dusta. Ini penting, ikhwan. Itu motivasi antum. Bukan anak merendahkan ijazah. Terkadang ijazah itu penting. Tapi jangan sampai antum cuma punya ijazah, tapi antum tak punya ilmu. Ya benar. Di salah satu majelis, di majelisnya para ulama, ana ditemani seseorang yang punya gelar Baccalaureus online. Kata Syekh itu ya, anta ma fahimtal kalam Arabiyah. Sampai dia ngomong kayak gitu. Nah, al-muhim ya ikhwan, di sini ana nuntut antum semua berilmu. Mau belajar, ngambil untuk nanti kuliah mau segala macam itu terserah, nggak masalah, boleh. Cuma jangan sampai kosong pula, ya ikhwan ya. Dari sekarang antum tata ilmu tadi. Dari masa-masa talibul ilmi, semangat belajar, semangat baca, latih untuk membaca. Kata Syekh Saleh Al-Syekh, ilmu itu didapatkan dengan dua metode. Yang pertama, metode antum duduk di majelis. Yang kedua, antum metodenya apa? Metode membaca. Antum latih ilmu antum membaca, menghafal, memahami. Nah, itu semua mempermudah antum untuk mendapatkan ilmu. Wallahu ta'ala shawab, ya kawan. Insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadar.